Mari kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Nah, kita kembali lagi nih dan bertemu menghadiri acara kita, kelas branding dan digitalisasi UMKM secara virtual. Nah, oke nih. Kembali lagi nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bersama saya Reza Nur Fadil. Nah, semoga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih nggak bosen ya lihat wajah saya, lihat muka saya nih di layar Zoom Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ya. Seperti biasa, saya yang akan menemani jalannya kelas branding UMKM pada hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kembali nih kepada seluruh peserta kelas branding dan digitalisasi UMKM dan mungkin, peserta yang baru bergabung, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mungkin di sini sangat banyak sekali ya, udah bertambah nih yang kemarin 140 di sini jadi 200 peserta ya sekarang ya. Wah, keren banget ya antusiasmenya makin ke sini ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Nah, terima kasih nih buat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman karena sudah bergabung kembali pada pertemuan via Zoom meeting terakhir di kelas branding hari ini. Nah, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada kelompok KKN IPB Jakarta Utara 02 yang telah menyelenggarakan rangkaian kelas branding UMKM ini. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, pada pertemuan Zoom meeting di kelas branding ini merupakan acara atau rangkaian sesi tatap muka terakhir via Zoom meeting dan kita hari ini akan membahas mengenai pelatihan desain feed Instagram seperti mungkin yang sudah di poster awal kami bagikan dan juga kami sebarkan. Oke, jadi kemarin kita udah ngundang nih ya yang cantik-cantik gitu ya, yang adem, yang teduh-teduh gitu ya, yaitu Kak Ama, pemateri kita kemarin. Nah, kalau sekarang nih kita mengundang yang ganteng-ganteng nih, yang kece dan juga pastinya keren, yaitu Kak Muhammad Yuza Augusti yang merupakan seorang graphic designer nih atau desainer grafis nih ya. Pastinya keren banget ya, nanti kita tunggu ya karena dilihat Kak Yuza sebagai graphic designer nih, wah pasti Kak Yuza pinter banget nih ya buat gambar-gambar dan mungkin mengerjakan sesuatu yang bernilai estetik nih ya. Dan tentunya ini pastinya akan menarik banget sih dan buat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, apalagi nanti terkait materi yang akan disampaikan. Oke, sebelum itu saya mengingatkan nih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, boleh nih mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang kemarin telah kami berikan via WhatsApp group jika tidak terkendala jaringan atau sinyal, biar kita bisa mengenal nih lebih jauh wajah Bapak dan juga Ibu serta teman-teman yang cantik dan juga ganteng-ganteng. Oke. Sebelum itu, saya tanya kabar dulu kali ya, kayak kemarin nih, gimana nih, kabarnya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman nih? Coba mungkin boleh kali ditulis di kolom, komentar kali ya, di kolom chat-nya kabarnya gitu. Mungkin ada yang, "Alhamdulillah Kak, saya baik, puji Tuhan, baik. Tapi lagi bokek nih Kak, dagangan saya lagi sepi nih Mas." Gitu mungkin boleh kali ya, via chat. Oke, alhamdulillah baik, gitu. Nah, ini buat yang lagi bokeh ataupun lagi nggak punya uang nih ya, atau lagi dagangan sepi, ataupun yang sedang sakit nih buat Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, semoga lekas sembuh, lekas kembali pulih, dan saya pun berharap selalu Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dalam keadaan sehat, kemudian rezeki yang melimpah, bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wah ini udah ada nih yang sudah menyapa saya ya tadi ya, waalaikumsalam. Oke, Ibu Irma. Pak Dirman juga, ini Pak Heri juga. Oke, semoga selalu sehat ya dimanapun Ibu, Bapak, dan juga teman-teman berada. Oke nih, mungkin sebelum masuk lagi nih, saya mau tanya kali ya kabar-kabar sedikit ke salah satu peserta nih, kayak kemarin ya. Kalau kemarin kita udah tanya nih sama Bu Irma gitu ya, yang ciwi-ciwinya gitu ya, yang ibu-ibunya gitu ya. Coba kalau saya sekarang mau denger deh yang dari suara bapak-bapaknya nih ya. Boleh kali ya saya pilih random aja kali di kolom partisipan ini ya. Mungkin saya mau tanya ke
Pak Dirman kali ya. Halo Pak Dirman. Cek apakah sudah bergabung di room Zoom Bapak? Halo Mas Reza. Saya masih belum bapak-bapak Mas Reza. Saya masih Oh, saya panggil lagi. Mas aja berarti ya. Iya Mas Reza. Oke, gimana nih Mas Dirman nih? Apa kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah baik Mas Reza. Oke, alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu domisili tempat tinggal di mana nih Mas Dirman nih? Tempat tinggal saya domisilinya di Tangerang Mas Reza. Oh, Tangerang ya. Wah, orang Tangerang nih ya, jauh-jauh main ke Jakarta nih ya, Mas Dirman ya. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit nih, Mas Dirman nih. Sudah punya UMKM atau usaha belum nih sebelumnya yang sudah dirintis sama Mas Dirman nih? Sebenarnya saya usaha roti bakar Mas Reza. Jualan Roti roti bakar bakar. ya? Oh, roti bakar ya. Wah, mungkin nanti bisa kali ya bagi-bagi nih via GoFood nih, kirim-kirim kali ke kita. Iya Mas Reza. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Mas Dirman nih. Dengan usaha roti bakarnya nih ya, semoga usahanya semakin lancar, mungkin nanti semakin ramai pembelinya, dan harapannya dengan adanya kelas branding ini bisa menambah insight dan juga sedikit ilmu untuk Mas Dirman nih dalam menjalankan bisnis dan juga usahanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi saya sudah menyapa nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang eh, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat, pokoknya intinya selamat menikmati acara ini, jangan malu bertanya, ataupun kita relax aja, santai aja. Dan nah, selanjutnya nih kita masuk nih ke sesi pemaparan materi untuk kelas branding kita hari ini. Dan sedikit informasi juga nih yang saya sudah sampaikan sebelumnya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa nanti kami akan memilih nih peserta teraktif, yaitu yang aktif bertanya dan juga berdiskusi, yang kami pilih dan kami tentukan dari kelas pertama, kemudian via WhatsApp group, dan juga kelas hari ini, dan akan kami berikan door prize uang tunai atau hadiah menarik di akhir sesi kelas ini. So, bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, jangan lupa untuk dapat bertanya atau berkonsultasi setelah sesi pemaparan materi kelas hari ini. Oke nih, tadi Ibu Ana, oke, izin mematikan kamera terlebih sedikit. Oke, ya, terima kasih Ibu Ana. Oke, lanjut nih ya. Untuk materi dan juga sharing kelas kali ini akan diisi nih oleh Kak Muhammad Yuza Augusti, atau yang kita sapa Kak Yuza kali ya. Mungkin Kak Yuza nanti di sini akan menjelaskan mengenai desain feed Instagram yang mungkin nanti bisa menjadi salah satu sosial media nih untuk promosi produk dan juga pemasaran dari UMKM atau usaha Bapak, Ibu, dan juga teman-teman miliki. Pasti udah nggak sabar banget kan ya? Oke, kita langsung aja kali ya serahkan kepada Kak Yuza nih untuk menyampaikan materi dari kelas branding hari ini. Sebelumnya, halo Kak Yuza, apakah sudah berada di room Zoom ini? Halo Reza, udah. Oke, udah ya. Baik Kak, waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Yuza. Oke. Terima kasih Reza atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman KKNT Jakarta Utara 02 sudah mengundang saya untuk coba untuk berikan sharing ya tentang desain grafis mungkin secara umum. Mungkin karena hari ini kita coba untuk menyesuaikan dengan materi teman-teman sebelumnya ya, masalah branding bisnis. Jadi saya juga mencoba menyesuaikan juga. Jadi semoga dari materi yang saya coba berikan, teman-teman, Bapak dan Ibu bisa coba untuk diaplikasikan di kehidupan bisnisnya gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen teman-teman ya, dan Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Kak Yuza. Oke. Oke, sebelumnya saya coba perkenalkan diri lagi. Perkenalkan teman-teman semua, Bapak dan Ibu, nama saya Muhammad Yuza Augusti. Saya juga dari IPB, sama kayak teman-teman yang di sini juga. Insya Allah saya coba untuk berikan sharing dari pengalaman ya, karena ya masih belum jago juga sebenarnya, karena dari pengalaman aja sering mendesain. Saya coba untuk sharing-sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin yang baru banget mengenal masalah desain atau mungkin belum sama sekali mengetahui tentang dunia-dunia desain grafis seperti itu.
Oke, mungkin ada beberapa yang kita coba bahas pada pagi hari ini ya. Insya Allah saya coba untuk berikan secara singkat saja. Yang pertama, masalah desain grafis itu apa, kemudian elemen visualnya itu ada apa aja, kemudian prinsip-prinsip yang mungkin harus diperhatikan, dan terakhir yang keempat itu apa itu resolusi, format, dan mode warna, dan terakhir ada softwarenya. Ibarat apa aja nih yang kita coba untuk berikan pada hari ini, komplit lah insya Allah. Oke, yang pertama, Bapak dan Ibu teman-teman semua, desain grafis itu sebenarnya seni gambar atau lukis seperti biasanya ya, mungkin teman-teman juga pernah mengetahui atau mungkin pernah juga melakukan ya, menggambar ataupun melukis di kanvas langsung. Perbedaannya dengan desain grafis adalah desain grafis sama sebenarnya melukis juga, cuman medianya berbeda. Kita dengan menggunakan media digital. Dan yang paling penting dari media digital adalah mungkin alat-alatnya ya, makanya ini agak lebih advance atau lebih next level karena membutuhkan teknologi yang lebih mahal mungkin bisa disebutnya ya, dan lebih banyak effortnya kayak gitu. Nah di sini banyak banget seperti laptop, komputer, HP pun sebenarnya bisa untuk jadi alat desain grafis. Mungkin paling gampang adalah HP sekarang ya. Di HP itu sebenarnya banyak alat-alatnya, cuman di HP itu agak terbatas karena mungkin dari mobilitas atau mungkin dari penggunaan itu agak sulit karena barangnya juga agak kecil lah. Ibaratnya kita menggambar di tempat yang kecil juga agak sulit. Kemudian berikut ada beberapa elemen-elemen dari desain grafis ya. Yang pertama itu garis, mungkin ini secara dasar banget. Setiap gambar, setiap lukisan ataupun setiap desain grafis itu selalu ada yang namanya garis, entah garis orang arik atau garis putus-putus gitu selalu ada, dan ini menjadi sebuah nilai estetika tersendiri. Sehingga yang perlu diperhatikan ketika menggambar pun garis juga termasuk. Nah, di sini ada salah satu contoh-contoh desain garis ya, mungkin yang satu ada garisnya tebal, ada garisnya tipis, ada garis yang putus-putus, ada yang putus-putusnya pun miring-miring, itu berbeda-beda. Nah, di sini yang coba saya untuk sampaikan ketika teman-teman, Bapak dan Ibu ingin mencoba untuk memberikan nilai estetika dalam desain, cobalah untuk berkarya secara kreativitas atau secara sebebas-bebasnya, karena di dunia desain atau di dunia seni pun memang nggak ada batasan. Dan kebanyakan nilai estetika itu tumbuh ketika ya kita berkreativitas, kita memiliki nilai-nilai yang memang kita nggak pernah lewati, kita coba-coba aja seperti itu, dan akhirnya akan muncul tuh seni itu sendiri. Karena dalam desain itu nggak pernah dan jarang banget dari awal sampai akhir itu direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Kadang di pertengahan ada aja yang berubah, karena di dunia kreativitas itu selalu ada ide-ide baru yang datang. Jadi salah satunya di garis juga. Jadi itu nggak cuma garis. Bahkan dalam menggambar pun kita juga ada yang kasih garisnya tebal, ada yang garisnya tipis, seperti itu. Ada di mana waktunya kita menyesuaikan garis tersebut. Dan ini menjadi sebuah salah satu contohnya ya, mungkin ketika kita ingin membuat poster, ingin membuat gambar penjelasan misalnya tentang bisnisnya seperti itu. Ini ada salah satu contoh garisnya, ada yang tebal tipisnya, ada yang untuk menggarisi tulisan, ada yang untuk memberikan penjelasan kepada kemana kita harus melihatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada elemen visual, warna. Nah, di warna ini salah satu elemen setelah garis, karena warna ini kita coba berikan setelah kita kasih garis. Mungkin secara dasar dulu kita pernah menggambar ya, kita tulis dulu garisnya, kita bikin dulu garisnya, seperti itu kan. Kemudian kita menyesuaikan warnanya. Nah, mungkin salah satu yang perlu diperhatikan dan yang paling menonjol adalah warna. Kita mungkin Bapak dan Ibu teman-teman pernah melihat bahwa warna pun ada psikologisnya gitu. Ada psikologisnya ketika kita ingin memberikan pesan, itu ada warnanya, seperti itu. Nah, ini mungkin berpengaruh juga untuk dunia bisnis. Salah satunya adalah mungkin teman-teman sering lihat misal kita ada bisnis makanan, dan biasanya bisnis makanan tuh banyak yang memakai warna merah, kuning, seperti itu, merah, kuning, orange gitu. Itu karena secara psikologis warna-warna tersebut memang warna yang cocok untuk menunjukkan bahwa itu adalah memberikan pesan untuk itu tentang makanan atau membuat kita lebih lapar, katanya seperti itu dari dunia psikologis. Sehingga kita juga harus memahami nih, dari setiap apa yang kita ingin buat dalam dunia perdesainan itu juga ada warnanya yang menentukan. Misal contoh kita sedang berkabung, biasanya sedang berkabung warnanya hitam putih, abu-abu, seperti itu. Ibarat warna-warna yang memang nggak terlalu cerah, dan ketika kita ada
memberikan desain tentang hal-hal yang menyenangkan, misalnya kita ingin memperkenalkan sesuatu, misalnya ada yang ulang tahun, misalnya kita ingin memberikan grand opening kepada desain bisnis kita, kemungkinan kita harus memakai warna-warna yang lebih cerah seperti itu, karena kita memberikan pesan bahwa ini hal menarik dan hal yang berbahagia kayak gitu. Nah, di situ kita coba untuk menentukan bahwa warna menjadi sebuah elemen yang memang sangat krusial untuk memberikan pesan seperti itu. Kemudian ini ada salah satu ininya ya, ilmu khusus dari pewarnaannya. Yang pertama ada color wheel sama color spectrum. Nah, di sini nanti jika Bapak Ibu mungkin buka aplikasi untuk menggambar di HP ataupun komputer, biasanya ada nih entah color wheel atau color spectrum kayak gitu. Antara dua ini biasanya selalu dijadikan warna untuk patokan. Tinggal pilih aja nih dari sini warnanya mana yang selera kita atau ingin memberikan kita pesan gitu. Nah, ini juga salah satu hal penting juga, karena ketika kita memberikan warna, kita harus tahu nih warnanya yang sinkron kayak gimana. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga udah biasa ya, mungkin ketika pakai baju, ketika kita memakai aksesoris, itu kita cari warna yang matching lah sebutannya ya. Kita matching, misalnya pakai baju warna merah, celananya apa gitu, nggak mungkin merah nanti celananya pink atau gimana seperti itu. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini terjadi juga di dunia desain, bahwa ketika kita ingin memberikan warna, berikan warna yang cocok dan juga enak dilihat kayak gitu. Karena mungkin secara subjektif atau secara pendapat orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang suka merah, ada yang suka hijau, ada yang suka biru. Cuman secara merata atau secara umum, manusia atau orang-orang itu memiliki batasan untuk bisa melihat warna. Ada yang bisa melihat warna itu terlalu silau, nggak enak dilihat, dan itu semua orang pasti nggak suka. Seperti itu. Dan juga ada warna yang kok warnanya banyak banget, warna-warni, dan nggak bisa terlihat pesannya itu apa. Akhirnya kita nggak bisa memberikan pesan bahwa apa yang kita ingin berikan ke teman-teman yang lain, gitu. Ingin memberikan kepada customer kita. Sehingga di sini ada beberapa ilmunya. Yang pertama, ini untuk ilmu penggunaan warna ya, atau color palette ya. Ketika kita ingin memberikan desain, warna apa aja nih yang cocok nih atau yang enak dilihat. Sebenarnya untuk warna ini bisa dibebaskan, nih nggak harus mengikuti seperti ini. Cuman ada batasan ketika kita ingin memberikan warna, itu harus yang pas, harus yang tidak kontras satu sama lain seperti itu. Yang pertama ada monokromatik. Monokromatik ini ya seperti warnanya dari gelap ke terang atau kayak kayak gradasi seperti itu. Kemudian ada analogus. Nah, di sini ada kalau dilihat di lingkaran warnanya itu sejajar. Jadi kuning terus nanti ke oren-orenan atau ke merah-merahan seperti itu. Kemudian ada kalau complementary ini yang berlawanan, kemudian terakhir ada triadic, ini antara tiga ya, seperti triangle atau segitiga. Nah, ini bisa dicontoh, atau mungkin setidaknya ketika kita mendesain, kita melihat, ini warnanya enak dilihat, itu udah cukup. Daripada kita melihat kok agak nggak enak dilihat. Sebenarnya untuk ilmu ini secara nalar pun bisa sebenarnya. Nah, ini ya mungkin pelajaran-pelajaran yang kita dulu pas masih sekolah ya. Ada warna primer, ada warna sekunder, sama ada warna tertier. Nah, ini adalah salah satu pencampuran warna aja untuk bisa dipakai. Kemudian elemen selanjutnya adalah shape atau bentuk. Shape ini bentuk yang 2 dimensi, kayak kotak, lingkaran, persegi panjang. Nah, ini dari shape ini bisa digunakan sebagai desain sangat banyak ya. Misal contoh untuk banyak bulatan-bulatan sebagai background-nya misalnya. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita bisa sampaikan dengan memberikan kotak kayak gitu. Misalnya ada tulisan-tulisan terus dikasih kotak biar kelihatan banget. Nah, itu menjadi salah satu fungsi juga untuk bisa digunakan di shape ini di dalam desain kita. Kemudian kalau dalam klasifikasinya ada 2. Yang pertama ada geometri, yang kedua ada organik. Geometri ini secara dasarnya adalah bangun dasar ya, atau kayak segitiga, lingkaran, segi 5 dan lain-lain. Nah, itu yang bentuknya kaku itu namanya geometri. Dan mungkin kalau teman-teman lihat di sini, kalau di desain PowerPoint-nya kan ada yang belok-belok. Nah, itu bentuk organik. Bentuk organik itu yang lebih bebas, yang lebih luas untuk bisa memberikan pesan untuk desainnya. Jadi mungkin yang geometri itu secara umum disebutnya sebagai desain yang formal. Misalnya kita ingin membuat poster untuk sekolah, untuk universitas, untuk dan lain-lain, mungkin itu kita pakainya geometri karena kesannya adalah formal. Kemudian untuk yang organik itu lebih fun, lebih terlihat lebih informal karena organik ini lebih banyak bentuknya. Misalnya kita ingin, entah teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendesain tentang bisnisnya yang sangat menarik, jadi pakai bentuk organik biar bisa dilihat kan juga bisa seperti itu.
Kemudian ini ada salah satu contohnya ya dari beberapa logo. Nah ini mungkin salah satu poin penting juga ketika Bapak Ibu yang mungkin sekarang udah punya bisnis itu butuh pengenal ya biasanya. Mungkin pernah disampaikan juga di materi-materi sebelumnya. Butuh pengenal entah logo ataupun nama. Nah yang paling penting adalah dari dua ini. Yang pertama mungkin nama dulu ya, nama dari bisnis Bapak Ibu tuh apa, di UMKM-nya seperti itu. Nah kalau bisa mungkin namanya yang lebih catchy, yang lebih enak didengar dan cepat dihafal kayak gitu. Jadi nggak terlalu panjang kayak judul skripsi misalnya. Tapi apa namanya nama pengenal itu lebih pendek dan logonya yang paling penting. Kalau saya sarankan logonya itu kalau bisa memang yang bisa menggambarkan banget dan mudah diingat kayak gitu. Makanya mungkin salah satu contoh di sini bisa untuk diikuti. Entah lebih simple, entah lingkaran, kotak, atau mungkin hanya inisial nama atau inisial nama apa namanya usahanya. Nah itu lebih dianjurkan. Tapi sebenarnya untuk bisa dilakukan logo lebih ribet pun nggak masalah. Asal poinnya adalah logo itu mencirikan bahwa UMKM kita atau usaha kita, sehingga dari logo tersebut orang-orang tahu nih dari jauh pun, oh ini logonya si ini ya, ini logo si ini ya. Jadi gitu. Jadi dan orang-orang pun selalu terngiang-ngiang ketika ingin membeli produk sesuatu itu membelinya ke logo yang dia ingat kayak gitu. Oh di sini aja nih saya tahu di situ enak bla 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 kayak gitu. Itu menjadi salah satu poin penting juga. Kemudian selanjutnya ada elemen form. Nah, form ini adalah sebuah bentuk cuman tiga dimensi. Mungkin ini agak jarang dipakai karena terlalu tinggi levelnya dan agak susah biasanya dipakai. Dan biasanya untuk bisa melakukan ini butuh spek laptop atau HP itu yang lebih baik. Jadi agak sulit juga. Jadi jarang yang dipakai karena terlalu ribet ya. Dan ini salah satu bentuknya seperti ini, geometri dan organic forms-nya. Nah, ini lebih ke desain yang lebih next level, yang artistik lah sebutannya. Bukan untuk bertujuan memberikan pesan ke dalam sebuah desain seperti poster atau seperti brosur-brosur untuk penjualan seperti itu. Nah, di sini ada poin penting lagi nih, dari awal kita sudah ada warna garis, terus ada juga masalah bentuk untuk dipakai. Yang terakhir, yang selanjutnya ini ada tipografi. Ini adalah untuk menyampaikan pesan secara langsung dengan kata-kata. Karena sebelumnya itu juga sudah menyampaikan pesan. Dan di sini pesannya lebih jelas karena lebih ketulisan. Contoh adalah misalnya ada kita jual pecel lele misalnya atau jual baju bla bla bla, pasti kan kita memberikan sebuah penjelasan di situ. Misalnya bajunya Pak siapa, terus ini menjual apa aja. Nah, dari tipografi ini menjadi sebuah seni tersendiri dalam peletakannya, karena jangan sampai kita apa namanya memberikan penjelasan misalnya dengan huruf yang nggak kelihatan gitu. Misalnya kita ingin memberikan penjelasan dengan huruf yang dekoratif seperti ini, dan itu kan agak ribet ya untuk dilihat dan juga kurang enak dilihat. Jadi kalau bisa untuk beberapa desain ketika Bapak Ibu dan teman-teman itu ingin memberikan sebuah penjelasan, itu diklasifikasikan. Yang pertama adalah untuk judul. Ketika Bapak Ibu dan teman-teman ingin memberikan judul dalam sebuah desain, berikanlah yang memang apa namanya jenis atau font dari tulisan tersebut yang memang catchy dan enak dilihat. Mungkin boleh lah pakai dekoratif, boleh black letter, asal itu adalah judul saja. Misalnya pendek, misalnya nasi goreng, misalnya atau apa. Nah itu boleh pakai font-font yang memang agak berlebihan, mungkin terlihatnya gitu ya, lebih dekoratif. Nah, cuman untuk ketika yang kedua adalah klasifikasi untuk apa namanya penjelasan, misal tentang alamatnya atau mungkin jenis-jenis, mungkin ada makanan apa aja atau ada baju apa aja. Kalau bisa itu bisa diberikan dengan font-font yang lebih simple seperti sans serif atau serif seperti itu, karena orang-orang akan melihat hal tersebut untuk menjelaskan kepada dia, bukan masalah seninya seperti itu. Dan yang paling penting dalam desain adalah pemberian pesannya gitu. Orang-orang sebagus apapun sebuah desain seseorang, kalau tidak bisa tersampaikan pesannya, buat apa desainnya? Apalagi untuk UMKM kan, biasanya untuk feeds, desain gitu-gitu kan butuh banget nih untuk diberikan seperti ini. Nah, ini menjadi sebuah klasifikasi. Ini menjadi salah satu contohnya ya, fungsional. Yang sebelah kiri ini fungsional ya, yang untuk bisa dibaca, untuk bisa dijelaskan. Yang untuk kanan ini hanya sebagai artistik aja, dekorasi bla bla bla. Kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada kontras. Nah, ini yang tadi yang udah masalah warna lah ya. Kontras ini adalah ketika Bapak Ibu dan teman-teman ingin memberikan sesuatu itu yang mau dilihat. Gitu. Jadi ada seninya ketika kita ingin memberikan sebuah desain, itu kita bisa mengatur orang-orang tuh mau lihat kemana dulu. Gitu. Karena secara umum manusia melihat sebuah gambar itu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Itu secara umum. Ketika Bapak Ibu misal teman-teman melihat poster, yang paling dilihat adalah kiri atas. Karena manusia memang
apalagi di Indonesia ya, memang bukan Arab ya. Mungkin kalau Arab tulisan dari kanan, tapi kan kalau Indonesia dan alfabetikal gitu kan dari kiri ya. Nah itu biasanya manusianya kebiasaan melihatnya dari kiri dan atas. Nah ketika memang Bapak Ibu ingin menjadikan logo nih, jadi gue pengen logo ini yang dilihat sama orang-orang pertama, logonya taruh kiri atas, kayak gitu. Atau penjelasannya dari kiri atas yang pengen dilihat duluan, karena dia akan membaca dari kiri atas dan akan membaca itu ke kanan, ke bawah, terus dari kiri ke kiri ke kanan lagi. Nah itu biasanya selalu seperti itu, dan itu selalu mata manusia secara otomatis melihat seperti itu. Jadi kalau memang ada pesan yang penting atau seperti judul, logo, atau mungkin apa hal yang dijualnya, itu kalau bisa ditaruh di kiri atas atau setidaknya di atas lah, jangan di bawah gitu. Karena ketika kita ingin memberikan pesan, dari situ juga terlihat. Jadi kontras tuh dari tempat itu juga. Kemudian ini salah satu pembentukannya. Jadi ketika kita ingin memberikan pesan itu harus jelas. Jangan sampai logonya itu warnanya nyaru lah, sebetulnya nyaru lah mungkin. Warnanya nyaru sama backgroundnya. Misalnya logonya warna hitam, logonya warna biru, backgroundnya warna biru muda gitu. Itu kayak agak susah dilihat. Gitu. Nah itu adalah fungsinya kontras. Jadi kalau bisa masalah kontras ini apa yang kita ingin berikan pesannya itu terlihat dengan jelas. Gitu biasanya entah dikasih background yang warnanya berbeda kayak gitu, atau mungkin dengan tulisan yang berbeda warnanya kayak gitu, atau mungkin dengan ukurannya yang berbeda seperti itu. Kemudian elemen selanjutnya ada namanya repetisi. Nah ini mungkin lebih ke artistik ya, ketika kita sebenarnya kalau dari sebelum-sebelumnya itu udah cukup sampai ke kontrasnya saja. Nah ini lebih ke masalah desainnya untuk bisa enak dilihat. Repetisi ini adalah sebuah peletakan yang memang enak dilihat ya gitu. Ketika ada hal yang berulang. Misal contoh tentang kita ingin menjelaskan poin-poin 1 sampai 10 misalnya. Itu kan repetisi 1 2 3 4. Nah, kalau bisa bentukannya itu nggak mengacak-ngacak gitu. Kalau bisa itu semuanya rata dengan bentukan repetisi. Jadi orang-orang pun enak dilihat. Ini salah satu contohnya, mungkin lebih ke artistiknya. Kemudian di sini ada lagi masalah alignment. Nah, ini lebih banget peletakannya. Jadi ketika Bapak Ibu dan teman-teman ingin mendesain, lihat peletakannya. Jangan sampai yang tadi saya sebutkan ya, yang tadi harusnya di atas dan biar enak dilihat malah di bawah kayak gitu. Nah, itu bisa banget menghancurkan dari seni artistik desain juga. Nah, dari sini alignment di sini adalah untuk masalah artistiknya. Jangan sampai antara tulisan dan gambar itu nggak nyambung. Kayak tulisannya di mana, gambarnya di mana. Ketika kita ingin memberikan penjelasan ya, kalau misalnya gambarnya yang ini kita pengen jelaskan, ya tulisannya kalau bisa entah di kanan atau di bawahnya. Sehingga bisa menjelaskan, oh penjelasan ini untuk gambar yang di atas. Kayak gitu, jangan sampai nggak nyambung. Dan biasanya yang agak bermasalah adalah jangan sampai gambar itu di bawah penjelasan. Kalau bisa penjelasan itu di bawah gambarnya, karena orang-orang secara umum melihat gambar itu penjelasan itu di bawahnya gitu. Kita melihat gambar dulu, oh ini gambarnya, penjelasan di bawah. Ya gitu. Nah, itu secara umum seperti itu. Nah ini banyak nih contoh-contohnya secara artistiknya juga seperti itu. Nah ini kemudian ada proximity. Nah untuk proximity ini lebih mendetail ya, yaitu masalah kekosongan dalam desain. Jadi ketika kita ingin mendesain sesuatu, itu ada namanya blank space. Dan kita nggak bisa mendesain, kita kadang kalau suka gambar, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah melaksanakan sesuatu kayak, kok ini kosong banget ya, kok ini rame banget ya, secara umum gitu, kok ini rame banget, kok ini kosong banget. Nah ini proximity namanya. Jadi ketika kita mendesain, ada kalanya kita juga membutuhkan ruang kosong, tapi jangan sampai nggak seimbang. Misal contoh, kita ada desain poster dari bentukannya tuh lebar, jangan sampai yang sebelah kanan rame banget dengan sebuah desain yang sebelah kiri tuh kosong, nggak ada desainnya sama sekali. Nah itu ada permasalahan, dan itu bisa pakai fill juga. Kalau memang Bapak Ibu merasa fill, kok kayaknya ada kosong di sini, ya udah tambahkan sesuatu elemen, atau yang sini keramaian, jadi hapus ini beberapa elemennya atau dipindahin. Nah, itu namanya proximity. Jadi ketika kita mendesain, jangan terlalu penuh juga. Namanya desain tuh nggak perlu penuh, gitu ya, nggak perlu penuh semuanya desain ada. Tapi perlu juga namanya blank space atau ruang kosong. Itu nggak apa-apa, asal ruang kosong itu menyeimbangi ruang desainnya kayak gitu. Misalnya seperti di PPT ini kan ya ada gambarnya, ya ada tulisannya, dan juga ada ruang kosongnya. Gitu kayak sebelah sini ini kosong, ya udah gitu, nggak apa-apa, dan orang pun nggak masalah. Seperti ini namanya proximity, lebih ke masalah kekosongannya. Seperti ini kan ada yang kosong di sini. Itu nggak semuanya tuh nggak penuh full. Karena pun ketika full juga kayak agak ribet, agak bingung gitu. Gitu. Nah ini secara singkatannya gitu. Ini good design itulah kontras, repetisi, alignment, sama proximity. Ini kalau bisa diperhatikan.
Nah, ini adalah kemudian ada memahami resolusi format dan mode warna. Jadi ketika kita sudah mendesain atau sudah memberikan karya, biasanya ini masalah awal aturannya. Itu formatnya harus benar dulu gitu loh. Kadang ada kita ingin entah contoh mendesain di Photoshop atau mungkin di HP, itu ada ketentuan mau segede apa. Misalnya kita bikin banner, misalnya kita mau bikin banner 2x1, 2 meter kali 1 meter gitu. Misalnya melebar gitu. Sedangkan kita mendesainnya itu dalam ukuran yang kecil banget. Nah, ketika dicetak, itu bakal pecah-pecah pasti. Bakal kotak-kotak-kotak. Karena dari desain awalnya itu nggak dicetak untuk 2 meter. Itu dicetak hanya untuk sebagai di komputer aja, untuk beberapa sentimeter aja. Nah, ini kita harus paham juga dan harus diperhatikan. Nah, ini ada nama resolusi, itu namanya resolusi ya. Jadi, yang pertama itu kalau di desain biasanya itu namanya resolusinya DPI atau dots per inch. Jadi, ketika kita, apa namanya, oh iya, maaf ya Bu kalau agak kecepatan menjelaskannya. Oke, mungkin agak dilambatkan ya, karena waktunya juga agak cepat. Jadi intinya untuk yang masalah resolusi ini apa namanya itu dilihat dari kejelasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin buat banner besarnya itu 5 meter misalnya, itu gede banget misalnya. Kita mau bikin baliho gitu gede banget. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendesain baliho misalnya atau bikin banner, itu perhatikan ketika mendesain ukurannya juga benar, pas di laptopnya atau di HP Ibu dan Bapak. Karena ketika dari awalnya udah salah nih, nanti pas dicetak warnanya akan buram. Kayak ibarat kalau Ibu pernah lihat kayak ada orang disensor mukanya gitu ya. Kotak-kotak gitu ya seperti kayak gitu nanti jadinya. Karena untuk pencetakannya tidak didesain seperti itu. Jadi kalau bisa untuk mendesain itu disesuaikan juga ukuran sama hasil akhirnya. Mungkin karena UMKM ya kebanyakan pasti hal-hal yang dicetak kayak banner, terus entah mungkin bikin menunya, misal kalau UMKM makanan kayak gitu. Dan mungkin kalau ingin dicoba untuk dimasukkan ke Instagram, nah mungkin kalau di Instagram juga lebih baik ya. Dan biasanya ukurannya nggak gede-gede banget karena nggak dicetak. Gitu. Jadi kalau untuk diupload di Instagram atau dimasukin ke WhatsApp, di-share ke grup-grup, itu sebenarnya kecil aja nggak apa-apa. Tapi yang perlu diperhatikan kalau memang ingin didesain secara atau dicetak, itu perlu banget diperhatikan ukurannya biar ngepas, biar nggak buram. Nah ini seperti ini hasilnya nanti. Nah dots yang ini yang DPI ini dots per inch itu adalah ibarat kalau secara teorinya dalam satu kotak inch ya, inch itu berapa senti ya, lupa, pokoknya 1 inch itu ada berapa titik. Jadi semakin besar DPI, jadi kalau pengen dapat gambar yang bagus, DPI-nya juga harus bagus gitu. Atau lebih besar lah, ibarat kayak 1000 DPI gitu-gitu, 1000 2000 bla bla bla, itu lebih besar. Tapi kalau biasanya udah ada formatnya sih, format itu lebih ke ukuran, misalnya mau bikin berapa meter, semeter atau berapa sentimeter, itu udah ada aturannya. Jadi kalau misalnya bingung masalah DPI gini, pakai langsung meter aja karena udah dipersiapkan kita mau bikin berapa. Dari situ udah pasti bakal bagus. Nah, ini salah satu contohnya kalau gambarnya jelek ya. Jadi bakal burem karena dia akan titik-titik seperti ini. Nah, seperti ini nanti jadinya. Fotonya akan jadi buram karena ketika ini so important for printing, sangat penting untuk di print. Ketika proses printing akan jadi ini sepertinya. Gitu. Kalau ketika di print ya, mungkin ketika gambar di laptopnya biasa aja. Nah, ini ada lagi selanjutnya ada format gambar. Format gambar ini sebenarnya mungkin secara simpel yang biasa kita pakai adalah JPG atau PNG. JPG atau PNG ini secara rinci ada lagi penjelasannya. Cuman yang paling penting adalah dua ini ketika Bapak Ibu sedang ingin mendesain, dua format ini aja yang bisa dipakai. Atau mungkin kebanyakan ya pasti ini doang gitu, karena ini yang bentukan gambar tuh ini. Gitu. Kemudian, nah ini ada solusi untuk mendapatkan gambar yang bagus. Jadi ketika ibu-ibu mungkin di sini ada UMKM tentang makanan dan biasanya ada di Google ya. Biasanya di Google juga banyak tuh foto-foto makanan misalnya. Tapi kok di Google tuh gambar pecah-pecah gitu loh. Oh ya udah saya mau foto sendiri. Nah kalau bisa foto itu pakai kamera-kamera yang dengan kualitasnya bagus. Biasanya di HP pun sekarang udah cukup lah. HP Bapak Ibu dan teman-teman mungkin udah cukup juga ketika mau foto itu kualitasnya udah bagus. Jadi disarankan ya udah kalau misalnya mau gambarnya bagus foto sendiri dengan kamera yang bagus ya, kalau bisa jangan kamera-kamera yang mungkin yang kurang ya, kamera HP yang kurang bagus ya jangan dipakai. Tapi kalau bisa yang kamera udah bagus nggak apa-apa dipakai. Nah itu bisa dipakai. Terus yang kedua adalah kalau memang mau mendownload itu download yang memang high resolusi, yang resolusinya tuh bagus. Biasanya tuh ada web-web khusus, tahu di Google mungkin sebenarnya masih ada sih ya. Di Google tuh masih banyak yang memang bagus-bagus gambarnya. Itu masih bisa dipakai, itu masih banyak. Jadi kalau bisa dipilah-pilih silahkan aja. Tapi kalau memang
udah pengen foto sendiri biar UMKM kita tuh kelihatan, oh ini tuh UMKM kita loh, ini tuh usaha kita loh. Itu lebih baik lagi karena akan menciri khaskan kalau wah ini punyanya si Pak ini, punya si Ibu ini kayak gitu, dan itu bisa terlihat. Kemudian ini mode warna, dan mode warna ini mungkin sebagai ilmu tambahan aja ya. Yang pertama itu CMYK dan RGB namanya, kalau Bapak Ibu baru tahu ya. CMYK itu model warna ketika ingin dicetak. Ketika ingin dicetak pakai CMYK, karena untuk informasi juga Bapak Ibu dan teman-teman, yang ada di laptop atau yang ada di HP sama hal nyata itu kadang-kadang warnanya beda. Gitu. Misal Bapak Ibu melihat gambar, wah di HP kok warnanya biru banget ya, birunya bagus ya gitu misalnya. Tapi pas lagi dicetak birunya jadi aneh. Nah itu sering banget terjadi karena memang ketika yang ada di HP sama yang ketika di print itu selalu berbeda. Biasanya yang yang di print itu warnanya akan lebih pudar. Gitu. Misalnya kita lihat, oh ini warnanya terang banget, tapi pas di print kok warnanya jadi nggak terang. Gitu. Nah itu kita harus perhatikan juga. Nah ini sebagai informasi tambahan aja. Jadi perlu diperhatikan dari warnanya. Kalau memang perlu dicek dulu di print misalnya pakai printer biasa di kertas. Nah itu bisa dicek warnanya dari situ. Dan ini ada penjelasan tadi CMYK. Ini masalah untuk dicetak. Terus ada RGB. RGB ini untuk yang di digital. Kalau RGB itu lebih ke digital. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen mendesain untuk Instagram, untuk di-share di grup-grup misalnya. Yang memang orang-orang ngeliatnya itu dari media digital, dari HP. Itu nggak apa-apa pakai RGB, dan biasanya itu warnanya tetap sama. Yang agak bermasalah ketika di print. Dan ini ada yang terakhir ya mungkin ya. Ini ada software desain grafis, dan mungkin kalau yang di sini agak terlalu profesional, agak susah ya. Kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman masih baru awam banget untuk pengen mulai mendesain. Ini mungkin yang lebih pro-nya. Tapi kalau ingin mulai itu ada banyak di mungkin aplikasi HP lah ya. Kalau misalnya di laptop nggak ada, di HP itu ada banyak. Ada yang namanya Canva. Kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu ya, Canva itu CANVA. Canva itu juga ibarat desain yang lebih mudah lah. Sama aja kayak Photoshop dan lain-lain. Kemudian ada juga yang PixArt. Mungkin teman-teman biasanya yang anak muda tahu nih kalau PixArt untuk bisa untuk foto pun juga bisa. Nah itu yang di handphone banyak. Insya Allah hasilnya pun bagus. Nah kalau memang mau cari lebih banyak lagi, sebenarnya banyak aplikasinya. Dan itu sesuai kesukaan aja. Mungkin tadi kayak Canva dan juga PixArt itu lebih lebih banyak dipakai orang-orang saja. Tapi sebenarnya banyak banget aplikasi-aplikasi lain, apalagi yang di HP itu bisa dicoba untuk dimulai seperti itu. Ya mungkin itu ya. Karena waktu juga kayak ada kelebihan ya dari teman-teman dari persiapkan ya. Mungkin kalau untuk secara praktik saya nggak bisa menjelaskan banget, karena ketika kita ingin belajar desain itu butuh segmen-segmenan gitu, butuh lama karena itu juga cuma sekali. Jadi saya cuma bisa memperkenalkan saja. Setidaknya dari yang mungkin tadi Bapak Ibu dan teman-teman lihat, dan punten-punten kalau juga agak kecepatan penjelasannya, karena memang banyak banget yang perlu disampaikan ketika ingin mendesain ya, dan memang waktunya perlu banyak ketika memang kita pengen jago nih. Tapi untuk pada pagi hari ini saya coba untuk sampaikan, setidaknya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua itu kenal lah dengan hal desain seperti ini dan pengen memulai. Jadi saya nggak memastikan gitu ya ketika Bapak Ibu teman-teman mengikuti acara ini langsung bisa ngedesain, enggak. Tapi setidaknya Bapak Ibu dan teman-teman tuh tahu apa itu desain grafis, apa aja tadi hal-hal yang perlu yang diketahui. Nah, setelah pertemuan ini Bapak Ibu silakan mungkin belajar lagi, mencari tempat-tempat baru untuk bisa mencari desain, atau mungkin langsung diaplikasikan dengan hal-hal yang Bapak Ibu bisa digapai gitu ya, entah hal-hal yang bisa di reach juga gitu. Nah, mungkin itu teman-teman semua dan Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantep banget nih ya. Terima kasih banyak nih sekali lagi buat Kak Yuzan ya atas materi yang disampaikan ya. Udah cukup padat ya, lengkap, dan sudah cukup detail ya untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ya. Bahkan tadi kita sudah dijelaskan atau dikenalkan ya bagaimana tadi tentang desain grafis dan lain sebagainya ya. Oke nih, mungkin selanjutnya akan dibuka nih sesi diskusi dan juga konsultasi nih untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman yang mungkin pastinya sih sudah banyak menyimpan segudang pertanyaan ya mengenai desain grafis yang tadi dijelaskan, dan juga tadi sharing-sharing pengalaman dari Kak Yuza terkait materi tersebut. Nah, untuk Bapak dan juga Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya atau berkonsultasi, silakan nih boleh menuliskan nih nama _ izin bertanya di kolom
chat Zoom meeting ini, dan nanti langsung saya panggil dan bisa mungkin open mic untuk mengutarakan pertanyaannya. Atau jika terkendala jaringan atau terkendala sinyal, untuk open mic bisa menuliskan pertanyaannya via kolom chat dan nanti akan saya bantu untuk bacakan. Oke, kita tunggu nih ya pertanyaannya nih ya. Jadi mungkin pertanyaan dari saya dulu kali ya, Kak Yuza ya. Jadi saya ingin bertanya nih terkait kira-kira untuk kita sebagai pemula gitu ya, sebagai orang awam gitu ya. Nah, kira-kira aplikasi apa sih mungkin yang bisa di-reach gitu loh, yang masih bisa kita jangkau gitu untuk pemula terkait pemasaran produk kita ataupun terkait dengan branding dari produk kita. Nah, seperti itu, Kak Yuza. Oke. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya kalau untuk aplikasi. Kalau untuk yang paling mudah di reach mungkin yang di handphone itu namanya Canva ya. Mungkin di Play Store kalau nggak salah ada juga Canva, Canva. Itu ya mungkin saya juga sebenarnya agak jarang pakai Canva karena kalau untuk teman-teman yang udah biasa dengan desain bisa makanya Photoshop karena itu lebih lengkap dan ibarat lebih leluasa untuk bisa mendesain. Tapi kalau teman-teman masih pemula atau Bapak Ibu masih baru banget nih mau nyoba desain, mungkin aplikasinya Canva ini cukup baik untuk coba coba ya untuk bisa digunakan karena di Canva ini ya setahu saya ya itu udah banyak banget. Ibarat di Canva itu kita tinggal masukin. Kayak misalnya kita ada kotak tinggal masukin, ada garis bagus tinggal masukin. Kita nggak ngedesain sendiri, itu jatuhnya lebih ke ya ngetik-ngetik sendiri, terus tinggal naruh sendiri gitu. Jadi tinggal tempel-tempel aja kalau di Canva tuh. Jadi kalau buat teman-teman ingin mencoba untuk mendesain di Canva tuh kayaknya bagus deh. Dan ya mungkin kalau teman-teman nanti udah merasa Canva nih terlalu monoton, misalnya saya mau bikin desain sendiri, boleh nanti kalau memang udah next levelnya ke Photoshop namanya. Ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, itu lebih high levelnya. Cuman kalau untuk baru, insya Allah dari Canva sendiri, itu udah cukup sih kalau untuk desain. Oke, baik nih ya Kak Yuza ya. Wah, mantap ya jawabannya ya. Mungkin memang sebagian orang yang mungkin bagi pemula dan juga orang yang belum tahu gitu ya terkait desain ini, mungkin bingung gitu ya bagaimana cara memulainya atau mungkin nanti nih untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman nih kan kita ada WhatsApp group dari kelas branding ini. Nah, mungkin nanti bisa dipraktekkan atau bisa dicoba terkait nanti monitoring dan juga konsultasi akan kami bantu semampu kami. Nah, seperti itu. Oke. Jadi lanjut nih Kak Yuza nih, ada pertanyaan dari Ibu Ana nih ya. Waduh, Bu Ana nih. Wah, cukup banyak ya pertanyaannya. Oke. Jadi Kak Yuza izin bertanya, saya Ana Mafrina dari Kota Bogor nih, Ibu Ana nih Kak Yuza nih. Yang pertama, harus punya modal atau kreativitas imajinasi tinggi dalam memulai desain, kemudian saat membuat desain harus mengikuti pakem sebagaimana di penjelasan dari Kak Yuza atau bagaimana nih? Nah, terus yang ketiga, dalam penjelasan dari proximity tadi, sebagai prinsip desain grafis yang ruang kosong, apa tips-tips supaya penataan desain ini menjadi pas gitu, menjadi estetik dan cocok gitu untuk dilihat? Kira-kira seperti itu. Mungkin boleh dijawab langsung oleh Kak Yuzan. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Yang pertama untuk apakah harus punya modal tinggi ya? Yang pertama sebenarnya yang namanya belajar itu selalu dimulai dari nol ya. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, mungkin saya lebih banyak ke teman-teman di kampus ya. Saya bilang gini, ketika kalian ingin mendesain atau ingin mencoba belajar desain, pasti banget karya pertama kalian tuh jelek. Saya bilang kayak gitu. Karena menurut saya sendiri, ya semua itu butuh belajar. Mungkin Ibu Ana juga tahu ya, ketika mungkin Ibu Ana juga pernah belajar sesuatu, pasti hal yang pertama dilakukan tuh kayaknya kurang maksimal deh. Gitu. Dan itu jangan takut, Ibu Ana atau teman-teman atau Bapak Ibu yang lain jangan takut ketika kita pertama kali bikin poster atau bikin hal satu tuh kok jelek ya, atau kok nggak enak dilihat ya. Nggak masalah, yang itu namanya kita memulai terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah memulai, insya Allah setelah kita jadi ini satu, kedepannya bakal jadi, wah ini kayaknya kurang, lebih baik lagi. Jadi nah, dari situ kita bakal ada progres. Poin yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama, jangan takut memulai. Yang pertama mulai dulu. Dan jangan takut hal yang kita mulai itu jelek, itu nggak apa-apa. Terus yang kedua, kita harus istiqomah lah sebutannya. Ketika Bapak Ibu sudah mau belajar desain, kalau bisa Bapak Ibu setiap minggu juga ngedesain. Karena namanya desain itu bisa hilang ilmunya, Bu. Kayak ilmu-ilmu mungkin yang lain ya, ketika mungkin kalian atau yang biasa ngegambar atau biasa naik motor gitu,
udah lama nih misalnya 10 tahun apa 10 tahun lah sebelum 10 bulan bla bla bla, oke lama banget nggak ngerjain itu lagi dan disuruh ngerjain itu pasti kagok. Nah sama juga desain, apalagi desain itu lebih vulnerable banget, lebih harus banget dicoba terus. Jadi ketika ingin mau belajar desain itu yang pertama harus coba dulu, yang kedua istiqomah gitu. Jadi kalau bisa fokus, jangan sampai sebulan sekali atau kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kayaknya agak kurang. Kalau bisa ya kalau memang pengen banget jago ya mungkin seminggu sekali bisa bikin dan belajarnya itu nggak harus mendengarkan webinar gitu, nggak seperti ini. Belajarnya kalau saya sarankan adalah langsung mencoba, udah aja bikin apa kayak acak-acak kayak gitu loh. Kalau misalnya kita punya tujuan, nah itu insya Allah bakal bisa lebih mempelajari, lebih belajar dari situ. Kemudian kalau untuk masalah pakem, tadi saya bilang ya Bu, seni itu nggak ada pakemnya, tapi kalau dari saya menyebutnya, kalau tadi itu lebih batasan di mana apa namanya, sebuah desain itu lebih diterima untuk disampaikan pesannya. Jadi mungkin kalau saran saya diikuti Bu pakemnya, karena pakem ini lebih menjawab pertanyaan orang-orang kayak merasa kayak ketika melihat desain kok kayaknya ada yang kurang ya, kok ini kok ngacak-ngacak banget ya. Nah biasanya itu ilmu dasarnya tuh hal yang tadi kayak proximity-nya, kayak peletakannya itu coba di atak-atik di situ. Cuman ketika nanti ibu ingin mencoba untuk mendesain, nggak harus banget melihat di situ. Intinya ibu ketika melihat kertas kosong atau melihat sebuah desain kosong nggak apa-apa, didesain aja dulu apa yang pengen ibu sampaikan, insya Allah dari situ bakal coba disesuaikan ketika ibu ingin belajar lagi ke depannya kayak gitu. Kemudian yang terakhir untuk yang proximity ini apa namanya, penataan yang kalau dari tips dari saya itu yang tadi saya bilang ya, itu kalau misalnya saya pengen membuat brosur atau membuat hal-hal yang pengen dilihat orang tuh, saya melihat yang tadi psikologi orang-orang itu bisa dilihatnya dari kiri terus atas, terus nanti dia akan membacanya ke kanan bawah gitu, kayak ngebaca aja. Dan orang selalu seperti itu. Nah kalau untuk proximity ini ya ibu coba untuk diletakkannya seperti itu. Kalau memang ada yang pengen dilihat terlebih, misalnya gambar nih, ibu misalnya jualan soto misalnya, gambar sotonya taruh di kiri atas biar orang-orang lihat sotonya dulu. Kemudian sebelah kanannya, karena kan dibaca setelahnya tuh, itu judulnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi menunya, ya udah menunya taruh di bawahnya. Nanti kanan kirinya kosong. Intinya kalau dari saya melihatnya adalah keseimbangan Bu. Jadi kalau misalnya sebelah kirinya kosong, sebelah kirinya kosong, kalau bisa sebelah kanan ada desain. Gitu. Jangan sampai di sana sebelah kanan, sebelah kirinya kosong banget gitu. Nah, itu minimal kayak gitu, seimbang. Jadi kanan kiri itu ada isinya. Paling itu Bu Ana kalau untuk jawaban dari saya. Punten kalau ada yang nggak jawab. Oke, gimana nih Bu Ana nih? Oke, boleh Ibu, silakan Ibu. Silakan. Terima kasih Panitia. Saya tertarik sama tadi masalah ruang kosong proximity. Nah, yang saya maksud gini, saya udah buat, tapi ternyata begitu saya serahkan ke desain ke orang untuk mencetakkan, itu tadi yang katakan pudar warnanya, kemudian tata letaknya jadi mereka atur lagi gitu loh. Saya cuma bertanya, Kang, saya harus pegang bahwa ini desain saya loh gitu loh. Kenapa ada gitu? Kadang-kadang gambar yang saya buat saya ambil dari di Google atau apa gitu, pecah kan gitu loh. Nah saya bilang tadi saya bilang apa sih yang saya lakukan, padahal saya dengan warna yang saya udah pilih bagus loh gitu, tapi itu jadi percetakan jadi itu pecah gitu loh, pecah kemudian jadi berantakan. Nuhun hatur nuhun pisan. Oke, langsung aja Kak Yuza ditanggapi nih Kak Yuza nih. Oke, mungkin kalau untuk tadi ya tadi sempat dijawab juga kalau misalnya gambar pecah itu kalau bisa resolusinya yang bagus ya Bu. Makanya kalau saya saranin kalau misalnya Ibu nyari di Google pecah, foto sendiri Bu. Itu paling ininya ya, paling simpelnya. Tapi kalau misalnya mau cari gambar lebih bagus sebenarnya ada sih, cuman emang agak ribet, takutnya susah mencarinya. Jadi saya sarankan ya udah foto sendiri. Kemudian kalau untuk yang tadi warna pudar itu ada pengaturannya sebenarnya Bu. Ada pengaturan di ketika Ibu mendesain. Nah, sebenarnya kalau saran saya di awal adalah mungkin itu perlu sebenarnya ada ilmu lagi Bu. Jadi emang ada tutorialnya lah. Saya nggak bisa menjelaskan ini kan agak terlalu panjang. Di situ kita harus memilih. Tadi kan ada RGB sama CMYK. Jadi Ibu memilihnya yang mode CMYK itu. Karena memang itu untuk di print. Nanti kalau misalnya Ibu mau mencoba lagi, mungkin nanti coba di otak-atik tuh yang tempat Ibu desainnya kayak gitu. Kemudian untuk yang tadi diacak-acak ya sama printannya, emang kalau saya sih ya pengalaman juga yang dikasih jasa printing ini ya dia yang penting yang Ibu desain tuh kelihatan. Terkadang misalnya Ibu mendesainnya itu bentukannya bentukan Ibu desain itu 2x1 lebar ke samping.
Tapi ketika ibu memesan print, ibu memesannya 3x1. Ibarat lebih panjang dari desain ibu. Nanti tiba-tiba desain ibu tuh kayak lebar gitu loh, kayak gepeng jadinya. Nah, itu juga permasalahan. Jadi mungkin yang bisa ibu perhatikan itu adalah ketika ibu ingin, yang penting ibu tahu dulu mau desainnya bentuknya kayak gimana. Kalau misalnya ingin bentuk desainnya 2x1, ketika ibu ngedesain, pas bikin kertasnya ya, atau kanvasnya, itu 2x1 juga. Jadi ketika ke jasa printing, dibilang 2x1, oh udah cocok gitu. Jadi nggak ada yang diganti-ganti lagi. Nah, kebanyakan jasa printing, kenapa diubah-ubah? Karena kebanyakan yang didesain sama yang diminta ukurannya itu berbeda, Bu. Jadi dia coba untuk mengatur-ngatur sendiri. Jadi kayak, udahlah ini taruh sini aja biar kelihatan. Jadi ya udah, jadi kan nggak sesuai sama kita. Nah, mungkin itu, Bu, kalau untuk ini permasalahan itu. Karena saya juga pernah melewati itu, dan itu insya Allah jadi pembelajaran sih, Bu. Kalau Ibu terus coba-coba, insya Allah bakal makin keren lah di sini, Bu. Oke, gimana nih Bu Ana nih? Ada tanggapan kembali nih Bu Ana? Nuhun, cukup nanti disaran di chat aja. Nuhun, panitia. Oke, baik Bu Ana. Waduh ya, ini dari pertanyaan juga udah cukup memperhatikan sekali ya Ibu Ana ya, tadi mengenai proximity juga sudah ditanyakan ke Kak Yuzanya juga nih ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Yuza nih, dari Ibu Irma nih ya. Ibu Irma bertanya nih Kak Yuza, bagaimana cara mendapatkan ide desain untuk feed Instagram yang menarik nih Mas? Waduh, boleh nih Kak Yuza langsung dijawab aja nih Kak Yuza. Oke, ini ide. Kalau Bismillah, punten ya Bu Irma ya. Jadi kalau dari saya sih biasanya ide-ide itu datang ketika saya melihat gambar juga. Jadi kalau dari saya ketika baru ingin mendesain, jiplak itu nggak apa-apa. Dan itu nggak salah. Kalau untuk belajar, kalau untuk dipublikasikan memang nggak boleh ya, karena apalagi kalau dikomersialkan itu jangan sampai. Tapi kalau misalnya ibu ingin belajar, saya sarankan nggak apa-apa, jiplak aja Bu. Cari yang ibu nih melihat, wah ini bagus banget nih gambarnya nih, gitu. Saya mau ngedesain kayak gini kayak gitu misalnya. Nah, ibu nggak apa-apa jadi contoh dan ibu ngikutin hal tersebut nggak apa-apa. Apalagi kalau untuk kalau mau di print atau dikonsumsi pribadi ya saya nggak masalah kalau misalnya menjiplak. Itu nggak apa-apa. Yang pertama, kreativitas itu akan tumbuh ketika kita melihat karya orang lain. Karena interest kita itu terkadang nggak bisa kita gali. Mikir, langsung kayak misalnya ibarat kayak di kartun-kartun keluar lampu misalnya gitu. Nggak kayak gitu. Kadang-kadang yang namanya ide kreativitas itu muncul ketika kita melihat karya orang lain. Misalnya kita lagi jalan-jalan nih, misalnya ibu juga mungkin teman-teman ketika melihat ada hal-hal bagus, kayak wah gue mau beli itu, gue mau beli ini, gue mau beli itu, karena itu bagus misalnya. Dan itu nggak muncul ketika sebelum itu kan, karena ketika kita belum melihat ya kita nggak tertarik dong. Gitu. Dan kita nggak tahu kalau ternyata kita tertarik dengan itu. Gitu. Nah, semua itu perlu. Kalau untuk awal yang pertama saya bilang adalah cari dulu karya atau hal-hal yang ibu suka. Misal cari dulu di Google misalnya. Misalnya ibu pengen bikin poster poster baju, jualan baju misalnya, poster misalnya apa, clothing gitu misalnya. Nah, itu kita lihat, wah ini bagus nih, saya mau ikutin yang ini. Nah, ibu ikutin aja dari situ. Coba untuk belajar-belajarnya nanti ada lagi pasti hal-hal. Terus yang kedua adalah ketika Bapak Ibu dan teman-teman udah kebiasaan, nah saya bilang lagi ya, yang tadi saya bilang istiqomah, ketika mendesain itu yang paling penting adalah istiqomahnya. Itu karena ketika kita udah ngebiasa, pertama ngejiplak, kedua ngejiplak, tiga jiplak. Nah, itu kan kita udah mendapat ilmu-ilmu baru. Kayak dari karya-karya yang kita comot-comot itu ada di kita sendiri. Dan akhirnya untuk seterusnya ketika kita udah istiqomah banget, yang udah kita comot itu bercampur aduk di kepala kita dan nanti kita bakal mengeluarkan karya kita sendiri. Gitu. Ibarat kita ngambil kotak segitiga bulat bla bla bla, nanti pas kita jadi itu kotak segitiga itu udah bercampur aduk jadi karya kita sendiri. Sebenarnya kalau secara istilahnya seperti itu. Tapi ya tadi kalau untuk mendapatkan ide, menurut saya coba cari gambar-gambar yang ibu pengenin. Misalnya pengen bikin poster apa, cari di Google poster ini. Gitu. Misalnya atau mau bikin brosur apa, cari di Google ini brosur ini. Nanti ibu bakal cari-cari aja tuh mana nih gambar yang bagus. Gitu. Oh ini bagus nih, itu insya Allah ide kreatif itu muncul dari situ. Nah itu kalau untuk awal. Tapi kalau untuk udah lama-lama, udah sampai bahkan pun seorang profesional pun mereka pun akan mendesain melihat karya seseorang dulu, nyari referensi sebutannya. Wah ini bagus nih, akhirnya dicampur-campurin. Nah itu nggak ada yang masalah dari situ. Paling itu sih kalau untuk ide kreativitas, karena kalau menurut saya desain itu nggak bisa celeng muncul sendiri, nggak kayak penulis lah. Kalau penulis kan kayak ibarat kita apa yang dipikirin ditulis-tulis gitu kan, jadi penulis gitu loh, nggak ngeliat karya orang lain.
mungkin juga ngelihat juga sebagai referensi. Tapi kalau desain itu lebih fullnya walaupun udah jago ya, udah profesional, kadang juga masih ngeliat referensi. Gitu. Yang paling penting adalah referensi, kayak gitu kan. Oke, baik nih. Gimana nih Ibu Irma nih? Sudah cukup jelas atau bagaimana nih Ibu Irma? Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Irma. Kita beralih nih, Kak Yuza, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Dirman nih ya. Eh, adakah kriteria khusus bagaimana produk UMKM dapat dilirik dari konsumen nih Kak Yuza nih? Waduh. Mangga ya Kak Yuza, dijawab Oke. Kak Yuza. Kalau dari saya sih, karena sebenarnya juga saya bukan ini ya, bukan apa ilmunya nggak ke bisnis juga. Cuman yang sempat saya belajar dan lebih dengar ke teman-teman adalah yang pertama ketika kita mau membuatkan yang namanya desain itu kan lebih ke brandingnya ya, ke apa iklan lah sebutannya. Ketika kita ngedesain itu iklan untuk produk kita. Bagaimana biar orang-orang melihat produk kita nih dengan iklan tersebut dan mengetahui produk. Yang pertama adalah sampaikan pesan yang benar gitu. Itu yang paling penting sih, Pak Dirman ya, Mas Dirman. Itu yang paling penting adalah pesannya harus tersampaikan. Jangan sampai Bapak ini menjual misalnya sotomi misalnya, tapi yang dipamparkan, yang ditampilkan misalnya batagor misalnya, kan itu secara dasar pun udah salah banget orang sebagai. Yang pertama itu pesan yang kita sampaikan itu harus benar, entah dari kata-katanya. Itu misalnya Pak Dirman ini pengen menyampaikan pesan bahwa ya kan namanya bisnis harus ada hal yang unik gitu. Karena konsumen itu nggak kalau misalnya pengen jual batagor ya banyak orang-orang jual batagor misalnya. Pengen jual baju misalnya clothingan ya banyak orang-orang jual baju. Apa yang spesial dari toko Bapak misalnya gitu. Nah, Bapak tampilkan di iklan kalau misalnya Bapak punya keunikan. Misalnya Pak Dirman ini jual sotomi. Sotomi Pak Dirman ini misalnya impor misalnya, atau mungkin sotomi Pak Dirman ini hasil ternak sendiri misalnya, ada ayam buat dagingnya misalnya buat ternak sendiri, atau hal-hal misalnya unik dari Pak Dirman sendiri. Nah, itu tonjolkan Pak ketika Bapak Ibu itu pengen menampilkan produk, tampilkan apa yang menonjol dari produk Bapak ini. Itu misal sotominya tadi apa yang menonjol, apa yang bikin enak. Misalnya Bapak dari orang sini, misalnya orang sini tuh biasanya bagus enak-enak nih sotonya gitu. Misal jadi namanya di situ taruh gitu. Nah, itu biasanya yang pertama di situ, di pesannya ya, di pesan desain itu ditampilkan Pak. Apa yang menarik dari produk Bapak, apa yang pengen Bapak sampaikan. Mungkin kalau misalnya mau naruh produk-produknya dijelasin ada apa aja, sehingga orang-orang tuh ketika melihat, oh gue mau itu gitu loh, dia ngelihat brosurnya, dia nunjuk itu dan dia datang. Jangan sampai kayak ketika pengen iklanin cuman tulisan soto mie misalnya Pak Dirman misalnya, cuman itu doang, sedangkan nggak ada penjelasan lain ya. Orang-orang juga kalau misalnya mau mencari hal yang lebih detail, misalnya ini kok soto mie doang ya, ini nggak ada soto Bogor ya, ini nggak ada soto ini, nggak mau ke situ, padahal Pak Dirman juga jual nih soto Bogor misalnya. Nah, itu jadi semua hal yang Pak Dirman ingin iklankan lah, ibarat sebetulnya kayak gitu, itu tampilkan Pak. Apalagi yang masalah keunikan. Kalau misalnya keunikan ini bisa digedein, misalnya tentang ada apanya, misalnya ini dari Pak Dirmannya ya gitu. Pak Dirman udah kelihatan banget nih jago bikin ini misalnya. Itu insya Allah orang-orang, yang pertama itu untuk pesan. Terus yang kedua adalah kalau ketika ingin menarik perhatian orang-orang, kita ikutin tren zaman Pak. Gitu. Tren zaman ini yang paling penting. Karena walaupun ya mungkin Bapak Ibu udah jarang ibarat udah bukan zamannya lagi lah, ibarat ini udah anak-anak muda nih biasanya. Kalau memang Bapak Ibu ingin memaksakan, ingin belajar, nggak ada salahnya. Atau mungkin tanya ke teman-teman yang masih muda gitu, sekarang trennya apa, ditanyain. Nah, dari tren tersebut ditaruh ke desain Bapak. Karena teman-teman sekarang itu bahkan ya, contoh salah satunya adalah artis Korea misalnya. Kayak cuman ditaruh aja satu artis Korea, padahal Bapak nggak tahu nih artis Korea ini siapa nih, tapi orang-orang pasti bakal ngelihat karena banyak orang yang kenal dia. Gitu. Dan yang paling penting di situ, eye catchy-nya. Jadi ketika kita jalan, wih ada si ini nih gitu, di brosur ada ini nih. Setidaknya orang-orang yang tadinya nggak mau beli produk Bapak karena ada si orang ini, tiba-tiba datang gitu loh, pengen beli. Karena cuman ada orang ini doang gitu. Itulah kenapa ada namanya ya artis, namanya ada seorang yang memang ambasador. Itulah pentingnya, karena seorang ambasador atau seorang yang memang pengen ditampilkan itu menarik perhatian orang-orang. Nah, itu yang paling penting, Pak. Jadi cari tren yang lagi orang-orang tuh sedang cari-cari sekarang tuh apa ya, gitu. Entah dari
desainnya, warnanya, atau mungkin dari orang, atau dari kata-katanya. Misal sekarang lagi rame kata-kata apa sih misalnya, kayak karena kan jokes-jokes gitu atau bercandaan-bercandaan suka-suka ramai itu berlalu lalang di Indonesia ya. Dan itu selalu berganti setiap tahun. Nah, sekarang tahun 2021, apa nih kata-kata yang selalu disebutkan? Apa nih video-video lucu yang kadang-kadang suka ada muncul? Nah, Bapak taruh di kata-kata Bapak. Misal contoh kayak dulu tuh ada apa ya? Mungkin kayak pantun, atau mungkin dulu tuh suka ada artis yang mungkin ada ciri khas untuk berbicaranya. Dan Bapak misalnya kayak tahu ya dulu tuh yang bilang masak air biar matang bla 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 gitu kan. Dulu kan rame tuh pas di Antv tuh dari apa namanya? Jokes-jokes seperti itu pantun. Nah, itu kadang Bapak aja taruh di apa namanya? Di branding Bapak tuh masak air biar matang, bawahnya apa gitu kan, tentang produk Bapak. Nah, dari situ biasanya orang-orang pun akan tertarik karena melihat, wah, gue saya mengenali ini. Nah, itu poin kedua yang paling penting. Terus yang ketiga penempatan sih ya. Karena ya namanya untuk proses branding adalah penempatan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ketika sudah jadi nih posternya udah bagus banget. Nah, penempatan untuk disampaikannya terus baik juga. Sekarang orang-orang lagi ramai di HP ini, Pak Bu. Lagi ramai banget di Instagram atau grup WA tuh lagi ramai banget sekarang. Ya udah Bapak dan Ibu gencarkan untuk disebarkan di situ. Yang pertama di situ, kita harus tahu nih orang-orang ramainya di mana. Ketika kita udah punya brosurnya, kita cari, jangan sampai brosurnya udah bagus, kita taruhnya misalnya di kuburan. Siapa yang mau lihat kayak gitu? Intinya kayak gitu secara dasar. Jadi kalau misalnya kita mau banyak dilihat sama orang, kita taruh di tempat yang orangnya banyak. Dan sekarang orang banyak tuh nggak cuma di jalanan, nggak cuma di depan warungnya, tapi di HP pun sekarang orang tuh banyak banget. Nah, makanya seni digital marketing ya, itu sangat meningkat banget sekarang karena itu. Orang-orang apalagi lagi COVID begini, nggak boleh keluar kan, kita jualan juga susah, udah kayak kalau kata orang mas sekarang jualan udah kayak ngedep narkoba misalnya. Karena memang sekarang orang-orang banyaknya ya online akhirnya. Jualan online di Gojek, di GoFood gitu-gitu, di GrabFood gitu. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu coba untuk mengusahakan cari tempat yang pas untuk di branding. Dan kalau saran saya sekarang memang lagi banyak di sosial media. Jadi Bapak Ibu kalau memang belum ada nih sosial media, belum buka di Tokopedia, belum buka di Shopee Food, belum buka di GrabFood, GoFood, kalau bisa Bapak buka di situ. Karena itu pasti bakal banyak orang gitu. Dan kalau menurut saya lebih banyak orang nyari di situ sekarang daripada orang lalu lalang di jalan, apalagi sekarang. Seperti itu. Mungkin itu sih 3 poin yang kayak saya baru dapat juga tuh ilmu itu untuk masalah biar bisa menarik orang. Oke, baik. Waduh, udah cukup detail nih ya tadi ya yang jelaskan jawaban dari Kak Yuza. Nih gimana nih Pak Dirman? Apakah ada tanggapan dari Pak Dirman? Oke, baik nih, terima kasih katanya nih Pak Yuza. Wah, dan juga terima kasih saran-sarannya nih. Oke, kita lanjut nih Kak Yuza nih ke pertanyaan dari Pak Chandra nih. Mungkin tadi saya pun sudah sekelibet gitu ya mendengar terkait pertanyaan Pak Chandra juga nih. Ya, Pak Chandra nih izin bertanya nih Kak Yuza, bagaimana sih cara membuat kalimat mungkin yang bisa menarik gitu loh konsumen untuk melihat produk kita gitu sehingga produk kita pun dikenal dan bisa jadi rame gitu loh, lebih rame lagi para pembeli atau konsumen kepada produk kita. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi oleh Kak Yuza. Oke, makasih. Oke, buat Pak Chandra ini tadi mungkin sempat kesebut ya untuk kalimat-kalimat. Kalau dari mungkin yang pertama ini sebenarnya ada banyak caranya. Kalau untuk kalimat yang memang untuk jadi ibarat tagline sebutannya, kayak misalnya Yamaha semakin di depan gitu kan, atau apa sih sekarang tuh ya produk-produk yang ada tagline-nya, ketika kita sebut ada tagline semakin di depan lah, atau Honda One Heart gitu. Nah, yang paling penting kalau untuk kalimat seperti itu Pak, itu yang paling penting adalah enak didengar, bukan enak dengar, gampang diingat yang paling penting. Kalau misalnya ingin bikin produk yang ada tagline-nya, misal soto mie apa, terus ada tagline-nya misalnya asal Bogor atau apa. Nah, dari kata-kata tersebut kalau yang bisa saya sampaikan adalah yang paling penting bisa menciri khaskan produk Bapak. Misalnya Bapak ini bajunya produk baju misalnya. Bajunya ini tentang misalnya busana muslim misalnya. Ya udah misalnya tentang busana muslim, biar menciri khaskan busana muslim itu apa ya? Oh, pakai misalnya tren-tren ibarat ya yang orang-orang muslim lah misalnya. Ya silakan ditaruh. Yang pertama itu, yang penting sesuai dengan tagline-nya, itu sesuai dengan produk Bapak. Terus yang kedua adalah gampang diingat. Gampang diingatnya paling maksimal tuh 3 kata biasanya. Jangan sampai 4 kata, apalagi 5 kata. Atau 2 kata pun udah cukup banget. Yang penting tagline itu bisa jadi
wah ini di sini nih, wah di sini kayak gitu. Itu untuk kalimat ini ya kalau tagline ya. Tapi kalau untuk kalimat seperti apa namanya penjelasan yang ada di apa namanya apa namanya kok sertif ada sertif nggak usah ketika ada di brosur ketika ada di brosur itu yang diletakkan yang pertama adalah pesannya yang tadi saya sudah bilang ya pesannya apa bapak itu pengen memberikan pesan tuh apa aja kalimatnya itu ya udah kalimatnya sesuai dengan pesan apa yang pengen bapak sampaikan misal contoh apa namanya jual sepatu atau cuci sepatu misalnya ya di situ kasih kalimat cuci sepatu ini berguna untuk apa terus kasih nih kenapa saya mau cuci sepatu di sana gitu nah bapak tulis tuh karena kalau kalian cuci sepatu di sini kalian dapat ini dapat ini ya barat disitulah bapak kasih benefitnya juga gitu loh selain dari ada apa aja di sana produk juga perlu dikasih benefitnya gitu loh ketika kita ya tadi yang saya bilang keunikannya apa ketika saya datang ke misalnya bapak itu jual batagor di sini ya bedanya apa batagor yang lain gitu nanti pas di penjelasan untuk kalimatnya yang paling baik itu cari benefitnya misalnya batagor ini sudah disetujui oleh IPB dan ITB atau ya, batagor ini sudah dicobain sama artis ini misalnya. Setidaknya itu ada daya tarik kalau untuk kalimat di sini. Ya paling itu ya untuk buat kalimat-kalimat menarik. Mungkin yang pertama kalau tagline yang seperti tadi, kalau untuk kalimat-kalimat di penjelasan kayak itu Pak. Oke, baik ya. Waduh, mantap-mantap. Gimana nih Pak Chandra nih? Ada tanggapannya atau bagaimana nih Pak Chandra? Halo Pak Chandra. Mungkin sudah oke kali ya, dan juga saya rasa juga sudah cukup detail sekali dari jawaban dari tadi Kak Yuza ini. Dan mungkin masih ada sedikit waktu nih bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman nih. Oke, baik, terima kasih Pak Chandra juga kembali, terima kasih kembali. Nah, masih ada sedikit waktu nih bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi terkait desain grafis boleh silakan langsung ditanyakan ataupun tulis dari via chat Zoom ini. Oke, ini saya lihat di partisipan sudah ada dari Kanadia nih. Coba boleh Kanadia mungkin langsung on cam, on mic ataupun tulis pertanyaannya via chatnya. Oke. Oke. Halo Kak, selamat pagi. Lagi. Saya Nadia dari Sunter Agung, Jakarta Utara. Jadi begini Kak, saya suka desain tapi takut dan suka malu dengan karya orang lain. Jadi akhirnya nggak percaya diri, minder atau insecure gitulah pokoknya. Nah, akhirnya kadang mempengaruhi ke desain saya. Nah, gimana ya Kak pendapat Kakak terkait hal itu? Terima kasih. Wow, oke nih, mantap ya pertanyaan ini anak muda banget nih ya yang insecure gitu ya terkait desain ataupun gara-gara ngelihat karya-karya orang lain mungkin jadi takut gitu loh dan akhirnya berpengaruh nih terhadap desain dari produk kita gitu dan takutnya aduh jadi kalah saing deh nih kita mikirnya gitu. Wah, gimana nih Kak Yuza tanggapannya nih dari pertanyaan anak Nadia ini? Ya sama kok. Saya juga sering banget insecure banget ngeliat desain-desain orang yang udah bagus. Sebenarnya kalau untuk, tapi kalau punten-punten, tapi memang mungkin pas di awal-awal sering banget. Kalau saya ya, kalau untuk saya sendiri, mungkin orang-orang berbeda. Tapi kalau untuk saya sendiri, ketika melihat karya orang lain bagus, yang pertama kita lihat adalah, yang pertama ya, itu membandingkan dengan karya kita. Itu yang paling pasti. Wah, ternyata karya saya tuh jelek banget ya dibanding sama dia gitu ya. Dan itu kalau menurut saya itu mempengaruhi hanya perspektif kita. Dan menurut saya ketika teman-teman udah merasa punya perspektif seperti itu, kalian terupgrade. Karena dari mindset kalian punya mindset, punya gue yang ini lebih jelek, yang ini ada yang lebih bagus, dan gue pengen yang lebih bagus. Itu setidaknya kalian terupgrade dari mindset kalian. Dan saya melihat itu ya, sebuah kemajuan. Karena ketika teman-teman sudah melihat, yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya udah ngedesain, udah ngapa-ngapain, kalau misalnya merasa itu jelek atau wah ini karya gue yang ini itu jelek banget ya yang sekarang udah lebih baik itu berarti ada kemajuan kan. Nah teman-teman ketika sudah merasakan setidaknya dari pemikiran kayak mungkin yang terpengaruh dari situ ya dari Nadia ya dari masalah ketika kalian Nadia nggak desain ngeliat orang lain desain kok bagus banget jadinya insecure dan ini bukan mempengaruhi ketika Nadia desain jadi jelek tapi perspektif Nadia dengan desain Nadia yang dulu memang jelek akhirnya karena mindsetnya naik gitu, standarnya naik sebutannya gitu. Mungkin kalau pas Nadia pertama kali desain, kalian Nadia nggak tahu nih mana yang lebih baik dari karya saya ya kayak gitu, nggak tahu.
dan melihat karya Nadia ini udah cukup. Tapi ketika Nadia explore lagi, ibarat naik level lah, melihat wah ada lagi yang lebih bagus dan lihat karya Nadia, oh kok jadi jelek ya gitu. Nah itu sebenarnya udah menjadi sebuah mindset. Tapi jangan disesali dari karya sebelumnya, karena itu adalah anak tangga Nadia untuk naik gitu loh. Namanya anak tangga kan ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak mungkin langsung loncat ke 1000 anak tangga kan. Nah karya Nadia itu sebetulnya anak tangga. Kalau memang Nadia pengen mencapai level yang 1000 anak tangga, ya Nadia harus ngedesain sampai 1000 kali kayak gitu. Nah itu yang paling poin pentingnya. Jadi apa namanya, ya mungkin secara istilahnya selalu seperti itu ya. Jadi untuk Nadia itu bagus kalau menurut saya. Itu bagus banget kalau udah merasa insecure dengan karya orang lain, karena setidaknya dari Nadia sendiri pengen meningkatkan karya Nadia. Kayak gue nggak mau kayak gini, gue mau kayak dia. Ya udah, makanya saya bilang tadi, nggak apa-apa ngejiplak Nadia, nggak apa-apa. Kalau untuk belajar nggak apa-apa. Kalau misalnya Nadia ketemu ada karya yang bagus banget, coba jiplak. Sejiplak-jiplaknya walaupun nggak sebagus dia, setidaknya Nadia udah tahu konsepnya. Memang pasti namanya hal-hal jiplakan pasti nggak sebagus hal-hal aslinya ya biasanya. Dan saya pun selalu merasa seperti itu. Tapi setidaknya Nadia itu udah memiliki feel atau kebiasaan untuk mendesain sebagus dia, gitu loh. Nah dari situ Nadia bakal kebiasaan untuk bisa berkarya lagi sebagus dia lagi gitu. Dan itu yang poin pertama ya, kalau untuk merasa insecure dalam sebuah desain kita sama seseorang, bagusnya di situ. Kalau untuk jadi motivasi Nadia ya, berarti Nadia tuh pengen naik level. Nah masalahnya kalau Nadia sampai sekarang kok nggak naik-naik ya, kok masih jelek-jelek aja ya misalnya, ya Nadia butuh ngejiplak memang. Nggak apa-apa jiplak aja, nanti kita wah kok bagus banget ya gitu. Biasanya tuh orang kalau udah ngedesain bagus banget bakal dipajang jadi wallpaper laptop biasanya. Nah itu ketika udah merasa seperti itu, ya berarti Nadia wah gue udah sampai dia. Nah sekarang Nadia cari lagi hal yang lebih bagus dari yang Nadia, atau mungkin cari hal-hal baru yang menurut Nadia menarik nih, pengen coba menarik nih desain ini, coba. Nah itu biasanya dari situ muncul ide-ide baru. Nah memang namanya tadi saya bilang ya, ide kreativitas itu nggak dimulai langsung bagus cuy. Kita bukan profesional. Saya pun misalnya ada orang-orang pun yang profesional ketika mencoba hal baru ya pasti jelek gitu. Apalagi kita yang belum pernah ngedesain gitu, pasti jelek banget misalnya kalau untuk dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi setidaknya kita udah punya mindset untuk mencoba berkembang lebih bagus. Terus yang kedua adalah ketika Nadia sudah merasa seperti itu, kalau saya sih, saya nyari teman biasanya. Nyari teman yang merasakan hal yang sama. Saya punya kelompok-kelompok desain, punya. Bahkan saya dulu di kalau teman-teman dan Bapak Ibu tahu di IPB itu kan ada masa perkenalan juga ya, namanya MPKMB kalau kita ada mahasiswa baru. Saya dulu jadi panitianya dan saya masuk panitia desain gitu. Karena saya tahu ketika saya panitia desain, teman-temannya kayak saya semua gitu. Saya berkeluh kesah sama mereka, akhirnya saya dapat insight baru. Saya belajar bareng sama mereka, saya ngobrol bareng sama mereka. Jadi saran saya juga untuk yang kedua adalah cari tim atau cari teman. Misalnya kalau paling gampang adalah kalau misalnya di sekolahan atau di kuliahan, itu cari panitia ya panitia desain. Gitu loh. Atau mungkin ada komunitas desain. Nah, dari situ nanti bakal Nadia insecurities itu datang ketikanya karena kita nggak tahu siapa dia. Itu datang insecurities biasanya. Kayak misalnya orang hebat banget nih, kita nggak kenal sama dia gitu loh. Jadi kita insecure sama dia. Tapi ketika kita kenal sama dia, wah dia sama aja sama gue ternyata. Dia tidurnya kesiangan juga misalnya. Kalau dia makannya begini juga, akhirnya kita hilang tuh insecure-nya karena melihat, oh dia juga manusia gitu. Nah sama kalau sama desain. Jadi cari orang yang menurut Nadia itu, misalnya ada orang nih, wah desain dia bagus banget, kenalan sama dia. Biar kita merasa bukan insecure itu bukan untuk memundurkan kita, tapi untuk menarik kita untuk sampai ke level dia. Itu intinya di situ. Jadi ketika siapapun ya orang-orang, entah di desain bahkan di semua aspek bidang apapun, entah jadi bidang pendidikan, kayak gitu kan sering banget ada insecurities untuk belajar dan melihat orang lebih baik, agak insecure. Nah itulah poinnya di situ. Jadi temen gitu loh sama yang orang kita insecure. Nah itu buat Nadia. Yang pertama tadi mindset tadi ya udah baik, tinggal belajar lagi mindsetnya. Yang kedua adalah cari temen biar Nadia itu nggak sendirian, karena kalau sendirian juga capek biasanya. Kayak gitu Nadia. Oke, wah sudah cukup jelas nih kayak gimana nih Kanadia nih tanggapannya nih. Baik Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih atas pendapat dan saran-sarannya. Oke, baik, terima kasih Kanadia juga ya. Wah tadi keren banget ya, emang kalau kita kadang ngedesain udah bagus gitu ya kan sering dipajang juga tuh di laptop kita, mungkin dijadiin DP Line atau DP Instagram, juga pasti DP WhatsApp, wah semuanya dipajang di dinding dan lain sebagainya. Itu kadang saya pun merasakan juga sih kayak gitu kalau udah ngedesain yang mungkin saya anggap bagus gitu ya, saya langsung jadiin DP dan jadiin foto profil dan lain sebagainya. Oke, nah di sesi diskusi ini nih ternyata
ada saran juga nih dari Ibu Ana nih. Jadi untuk Kang Yuza dan panitia tolong ada pelatihan praktik langsung tutorial membuat desain by Zoom yang menarik dan gratis sesuai pakem dong nuhun. Oke, wah saran yang sangat baik sekali ya Ibu Ana. Mungkin doakan saja semoga nanti ada waktu untuk masa periode KKN kita menyelenggarakan webinar seperti ini lagi atau kelas seperti ini lagi yang berfokus untuk pelatihan desain secara langsung. Nah, dan juga nih kita juga nanti akan kasih kuesioner nih Ibu Ana terkait keluh kesah dan juga kesan pesan nih para peserta, Ibu Bapak dan teman-teman mengenai program kerja kami supaya program kerja kami ke depannya juga lebih baik. Oke. Mungkin apa ya habis ini ya skrip saya mana nih? Oke. Jadi terima kasih nih sekali lagi atas pemaparan materinya dari Kak Yuza. Terima kasih juga atas antusiasmenya nih dari Bapak Ibu dan juga teman-teman yang tadi bertanya. Sayang sekali karena saya rasa untuk sesi diskusi ini dan juga sesi konsultasi ini kita cukupkan dahulu mengingat durasi waktu yang terbatas nih ya, nggak mungkin juga nih sampai berlarut-larut kayak gini ya, takut kelamaan juga, tapi jangan khawatir nih karena untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman seperti biasa nih ya, jika masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait bisnis UMKM-nya ataupun hal lainnya, boleh mungkin nanti bisa sharing-sharing juga nih via WhatsApp group kelas branding yang sudah kita buat. Dan pastinya kita sangat welcome sekali dan akan kami bantu semampu kami. Nah, hitung-hitung kan kita juga sambil berkenalan lebih jauh, mungkin juga nanti diskusi terkait bisnis UMKM ataupun promosi produk UMKM. Dan pastinya juga kan kita sambil belajar bersama-sama ya, Ibu, Bapak, dan juga teman-teman. Oke, mungkin sebelum berlanjut ke sesi selanjutnya, boleh dengar kali ya closing statement sedikit kali ya sepatah dua patah kata dari Kak Yuza nih terkait materi hari ini dan mungkin bisa nih memberikan semangat kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta dari kelas branding UMKM hari ini. Oke, silakan Kak Yuza. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk closing statement saya, kalau untuk Bapak Ibu dan teman-teman ingin belajar desain yang paling penting adalah motivasi ya, motivasinya mau apa, biasanya motivasi itu paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman punya motivasi, insya Allah bakal terus gerak maju. Terus yang kedua adalah cari kerjaan desainnya. Kalau untuk teman-teman di mahasiswa ya, saya selalu bilang kalau misalnya kamu mau jago desain, masuk panitia jadi anak desainnya. Walaupun nggak bisa desain, saya suruh kayak gitu karena menurut saya sendiri kalau memang ingin diseriusin atau pengen punya keahlian setidaknya, itu memang harus dipaksa. Apapun sih sebenarnya ya, di kehidupan ini kalau kita mau ambil sesuatu dan kita dapat pasti dipaksa. Ibarat kayak kita mau ibarat kalau ibadah dah. Kita kalau mau sholatnya susah atau ngajinya susah kan dipaksa dulu gitu. Atau mungkin kita mau sekolah atau apa ya kita malas sekolah ya dipaksa untuk sekolah. Karena semuanya itu di awal dengan paksaan. Jadi tapi itu nggak salah. Kalau memang paksaannya ingin meningkatkan diri kita sendiri, karena semuanya itu pasti ada progresnya. Insya Allah kalau teman-teman atau Bapak Ibu udah merasa terpaksa dan dikerjain terus dengan memaksa diri walaupun hasilnya kurang, kalau misalnya udah kebiasaan, ke depannya insya Allah bakal aman. Ya paling closing statement itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu cari motivasi yang terbaik, mau apa nih dari motivasinya biar kita selalu teringat nih, biar kita selalu semangat. Yang kedua adalah paksakan diri. Jadi jangan pasti ada masa-masanya kita jenuh, ada masa-masanya kita udahlah capek, susah banget gitu. Buat apa juga saya nggak ada benefitnya selalu. Pasti kayak gitu selalu ada di pikiran orang-orang. Tapi ya pikiran lagi, tujuan awal kita tuh mau ngedesain tuh apa. Kalau memang ingin sebagai hobi, ingin coba-coba ya silahkan aja. Tapi kalau memang ingin diseriuskan atau ingin menjadikan profesi sendiri atau untuk usaha sendiri kan perlu diusahakan. Nah itu perlu dimanfaatkan juga. Ya mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Oke, baik. Waduh, mantap sekali ya. Tadi kita udah dengar closing statement dari Kak Yuza nih ya. Oke, jangan beranjak dulu nih semuanya, Ibu, Bapak, dan juga teman-teman. Karena selanjutnya nih kita akan masuk nih ke sesi pemberian hadiah atau door prize bagi peserta kelas branding UMKM yang beruntung nih. Yeay, boleh dong stiker dan juga reaction dari Zoom-nya nih ya. Waduh. Nah, untuk pemberian hadiah ini di mana kami pilih berdasarkan kesepakatan dari panitia kami untuk satu peserta yang teraktif nih ya, satu peserta teraktif yang bertanya, berdiskusi dan juga meramaikan WhatsApp group dengan emoji-emoji stiker lucu atau reaction, dan juga
antusiasmenya nih selama rangkaian kelas branding ini. Oke, mungkin langsung aja kali di next dulu, Fadilah dilengkap dulu ke sesi pemberian hadiah dulu kali ya. Oke, jadi nih ya untuk peserta teraktif kelas branding UMKM 2021 ini, boleh Fadilah langsung slide-nya dimunculin. Oke, siap. Dari apresiasi peserta UMKM teraktif kelas branding UMKM 2021 ini diberikan kepada langsung saja Fadilah. Next. Oke, Ibu Ana Mafrina nih. Wah, selamat nih kepada Ibu Ana yang beruntung dan juga terpilih nih menjadi peserta teraktif di kelas branding ini nih ya. Wah, mungkin coba boleh dong ya Ibu Ana ada sepatah dua patah kata kali ya dan juga kesan pesan terkait pelatihan dari kelas branding ini. Oke, Bu Ana boleh on mic-nya kali ya sebentar memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih Ibu Ana. Terima kasih, ya Allah. Di masa zaman pandemi ini saya nggak nyangka saya ngisi kegiatan dengan lebih hal-hal yang produktif. Tapi ternyata panitia lebih ini lagi dengan respon rekan-rekan teman-teman semua. Terima kasih sekali. Saya berharap setiap ada suasana itu saya mendapat ilmu yang baru, sesuatu yang bisa meningkatkan ini saya, kemudian juga membuat suasana saya, hati saya menjadi lebih senang, kemudian lebih termotivasi. Tapi nggak nyangka saya dapat bonus dari panitia. Tapi terima kasih, saya jadi lebih bersemangat untuk ikut Zoom lagi. Terima kasih juga untuk narasumber. Terima kasih juga untuk peserta yang lain, semoga juga lebih termotivasi, bukan hanya saya, kemudian teman-teman yang lain juga kecipratan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih kepada Ibu Ana nih ya. Sekali lagi selamat dan nanti untuk penyerahan hadiahnya kami dari pihak panitia akan memberikan hadiahnya via chat kepada Ibu Ana. Oke, ya selamat sekali lagi kepada Ibu Ana. Nah nih tadi saya kelewat nih ya, mohon maaf nih. Selanjutnya nih akan ada sesi penyerahan nih e-sertifikat secara simbolis nih kepada Kak Yuza nih. Mungkin boleh nah oke, siap dari pemberian sertifikat kepada Kak Yuza nih ya. Oke, Kak Yuza masih ada kan ya di sini ya? Oke. Masih. Oke. Jadi mungkin saya nih Kak Yuza selaku perwakilan dari tim KKNT IPB Jakarta Utara 02 menyerahkan sertifikat nih, di mana sertifikat ini kami berikan kepada Kak Yuza nih sebagai apresiasi dan juga rasa terima kasih kami atas kesediaannya nih karena Kak Yuza menjadi narasumber atau pemateri pada kelas branding hari ini. Oke, baik Kak Yuza, kiranya mohon diterima secara simbolis di sertifikat ini. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin operator bisa dipin kali ya layar saya dan juga layar Kak Yuzan ya untuk dapat didokumentasikan ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, tadi kita udah bagi-bagi hadiah. Kita juga udah kasih sertifikat ke ke peserta ke pembicara nih ya. Dan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang belum beruntung ya untuk mendapatkan door prize ataupun hadiah, jangan sedih, jangan risau dan jangan kecewa ya. Karena mungkin belum rezekinya nih ya buat Bapak Ibu dan juga teman-teman. Insya Allah mungkin di lain hari akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak dan juga lebih melimpah dari hadiah di kelas branding hari ini. Dan kabar baiknya nih ya buat Bapak Ibu dan juga teman-teman, kami juga memberikan e-sertifikat nih ya bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman. Tapi bukan sertifikat dagang ya Ibu, apalagi sertifikat tanah ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. E-sertifikat ini kami berikan yaitu sebagai apresiasi kami bagi semua Ibu dan juga Bapak dan serta teman-teman karena telah mendaftar dan juga antusias menjadi peserta kelas branding dan digitalisasi UMKM kita ini. Oke, nah dan juga nih ya, namun nih dengan syarat nih ya, kami mohon bantuan dan juga kesediaannya kepada ibu dan juga bapak serta teman-teman untuk dapat mengisi nih kuesioner yang sudah saya tadi katakan terkait pelatihan dari kelas branding UMKM ini. Dan
nantinya akan kami berikan via kolom chat Zoom dan kami akan share kembali via WhatsApp grup kelas branding. Jangan khawatir ya, karena pertanyaannya di co-share ini nggak banyak kok ya, cuman segelintir pertanyaan, cuma 2-3 pertanyaan saja. Mungkin butuh waktu sekitar beberapa detik atau paling lama 1 menit kali ya, nggak sampai 3 jam atau berapa ya, karena nanti kuesioner ini merupakan menjadi presensi kehadiran dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman pada kelas hari ini, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi program kerja kelompok KKNT kami ke depannya. Oke, nah selanjutnya apa lagi nih ya? Oke, selanjutnya nih, saya rasa kita sudah berada di penghujung acara nih ya, namun sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita boleh kali ya adakan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi nih ya. Jadi dimohon nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman kesediaannya yang tidak terkendala sinyal atau jaringan untuk mengaktifkan videonya sebentar saja ya, untuk kita lakukan sesi foto nih, sesi foto bersama di kelas kita terakhir nih ya via Zoom meeting ini. Oke nih, boleh nih on cam yuk. Kak Yuza juga boleh on cam, kemudian Ibu Bapak dan juga teman-teman dipersilakan ayo untuk on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, mungkin sudah siap semua kali ya. Mungkin saya ambil aba-aba nih ya. Siap, pasang senyum terbaiknya ya. 1, 2, dan 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita nih sudah berada di penghujung acara nih, Ibu, Bapak, dan juga teman-teman nih. Saya berharap nih, dari pertemuan terakhir ini, kelas branding via Zoom meeting ini dapat memberikan banyak manfaat dan juga ilmu yang telah diberikan selama rangkaian acara dari kelas ini, dan juga mungkin bisa sedikit memberikan insight dan ilmu untuk usaha atau UMKM yang tengah dijalani dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, serta memberikan nilai positif bagi Bapak, Ibu, dan juga kita semua. Dan saya ingatkan kembali nih, bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kita masih ada untuk belajar, mungkin belajar-belajar bersama dan juga sharing-sharing pengalaman ataupun bisnisnya di UMKM, di grup WhatsApp kelas branding yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk pemberian sertifikat akan kami kabarkan kembali dan paling lambat insya Allah akan kami kirimkan esok hari, dan juga terkait materi dan juga rekaman Zoom dari kelas branding ini akan kami berikan menyusul via WhatsApp grup kelas branding ini. Oke ya, mungkin saya ucapkan terima kasih nih ya sekali lagi nih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Cukup sekian nih dari saya, Reza Nur Fadil. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih ya, apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya memandu jalannya acara dari hari pertama hingga saat ini. Saya ada sedikit pantun, Mas Adi ganteng membawa peti, Bu Irma cantik menjual kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Bye-bye. Oke, thank you. Baik nih ya. Oke, terima kasih nih semuanya kepada Bapak, Ibu yang telah join dan juga para teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, boleh live Ibu, Bapak, dan juga teman-teman. Semangat selalu, tetap jaga kesehatan, stay healthy. Terima kasih juga Bapak Chandra, Ibu S, Ibu Irma, dan ibu-ibu yang lain, dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, terima kasih juga nih kepada panitia nih ya. Wadaw, mantap sekali ya.